Baik, kita masuk ke dosa besar 43 malam ini, memutuskan silaturahim dalam kurung dengan kerabat dekat. Perlu dulu Anda fahami bahwasanya istilah silah. Silah itu berarti melanjutkan hubungan, menjalin hubungan. Rahim artinya orang yang punya hubungan darah. Berarti dari definisi ini tidak benar secara bahasa ya. Itu kalau saya berkata pada teman saya akan silaturahim ke rumahmu ya. Tidak tepat. Karena silaturahim untuk kerabat saja. Istilah silaturahim. Kalau sesama muslim ukhuwah, persaudaraan ada. Tapi silaturahim tidak. Jadi salah kalau katakan kita saling silaturahim ya. Kemudian datanya kepada teman-teman atau silaturahim akbar, itu salah. Kemudian yang di situ adalah warga kota mana misalnya, nah tidak ketemu, secara definisi itu salah. Kenapa kita penting membahas tentang definisi? Karena yang berhubungan dengan masalah hadis-hadis yang kita akan bahas nanti, dosa-dosa besar memutus silaturahim ini, kalau orang tidak paham itu hanya berhubungan dengan kerabat, maka dia anggap juga kalau dia tidak berhubungan sama temannya berarti dapat dosa ini juga. Salah. Lain. Memutus ukhuwah itu lain. Kalau ada orang dalam Islam, muslim, teman saya, tapi ternyata dia ahli maksiat, saya berusaha untuk menasihati tidak mau, maka saya boleh putus hubungan sama dia. Boleh. Bukankah dalam hadis yang sahih dikatakan 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, berkumpul karenanya, dan berpisah karenanya. Artinya selama sahabat kita itu adalah orang yang saleh, kita jadikan teman. Selama dia sudah fasik, meninggalkan agama, bisa mempengaruhi kita dalam maksiat, maka tinggalkan. Itu ukhuwah. Boleh dijalin, boleh enggak? Gitu kan? Artinya boleh kita dekat, tapi tetap kita hormati sebagai seorang muslim. Tapi kalau silaturahim berbeda. Walaupun kerabat kita itu jahat, tetap kita nggak boleh mutus, nggak boleh mutus. Tetap kita harus berhubungan sama dia. Maka beda, banyak sekali nih. Kadang-kadang halnya sepele dari definisi, tapi sudah luar biasa pengaruhnya kepada penerapan hukum syar'i. Baik, di sini dikatakan memutus silaturahim dengan kerabat dekat, bagian daripada dosa-dosa besar. Kita lihat beliau mengangkat dalil. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 1. Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabairnya mengangkat dalil pertama An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat yang dijadikan saksi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu lanjutan ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah, artinya bertakwa patuhlah pada Allah satu-satunya Tuhan yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain. Artinya dengan kita tahu perintah Allah, saling bantu-membantu, saling memberi, saling minta tolong, itu karena namanya Allah, artinya hukumnya Allah SWT. Dan dikatakan peliharalah hubungan silaturahim. Selalu jaga hubungan silaturahim. Kemudian dikatakan dalam kurung maksudnya adalah takutlah bahwasanya kamu sampai memutuskan hubungan silaturahim. Dalil yang kedua adalah surah Muhammad ayat 22 dan 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apa kiranya jika kamu berkuasa, artinya pada saat kamu diberikan kelebihan, kekuasaan, jabatan, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Di sini ulama tafsir mengatakan berarti siapapun yang Allah berikan jabatan, malah dia harus membuat atau melakukan kebaikan, bukan malah membuat kerusakan. Dan memutus hubungan silaturahim, mentang-mentang sudah punya jabatan, nggak mau kenal lagi kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Saya sudah jelaskan, laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Kalau dia tidur nggak cukup-cukup, kalau dia makan nggak pernah cukup, malah berpenyakit. Dia pakai baju nggak nyaman, itu laknat, diangkat berkahnya dari apa yang sedang dia nikmati gitu.
Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Kata para ulama, umumnya orang-orang yang membuat kerusakan seperti ini, apalagi dia memerangi kerabatnya, memutus silaturahim dengan mereka, maka kalau tidak ada salah ya, tidak ada penyebab dari kerabatnya itu, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia memutus secara syar'i tentunya ya, maka Allah tutup hidupnya dengan ditulikan kupingnya atau telinganya dan dibutakan mata mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Juga perlu ada tahu satu hal, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, telusuri jalur nasab kalian, cari tahu nih kakek saya nikah sama siapa. Oh nikah sama dari Jakarta, ternyata nikah sama orang dari Sumatera misalnya nenek saya. Nenek saya ini punya saudara berapa orang? Oh 3 orang, namanya fulan, fulan, fulan. Nikah sama siapa mereka? Oh nikah sama ini. Kalau orang mau sedikit ya mengikuti hadis Nabi seperti ini, menulis jalur keturunannya, telusuri itu. Kemudian dia punya anak berapa orang nih? Ternyata kakek saya bersaudara 3, nenek saya bersaudara 3. Masing-masing menikah sama fulan, 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 punya anak masing-masing misalnya 2 orang. Kemudian yang 2 orang ini ternyata sudah nikah juga dengan orang ini punya anak sekian, tinggalnya di sini. Kita punya informasi. Ini tujuannya agar kita mendapatkan fadilah pada saat kita menelpon mereka atau kita melanjutkan silaturahim. Artinya kita melanjutkan hubungan, menjalin hubungan dengan mereka, pahalanya ada sendiri. Pahala silaturahim namanya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi itu pernah berkata, ya Rasulullah, ada harta yang saya ingin infakkan, yang mana saya dahulukan? Ada fakir miskin tapi tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dan ada fakir miskin ada hubungan kerabat sama saya. Kata Nabi SAW, kalau kau berikan miskin yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Dan subhanallah, sudah menjadi sunnatullah saudaraku, di setiap keluarga pasti ada kaya ada miskin, gitu kan? Supaya nanti yang kaya bisa memberikan zakat. Kalau setiap orang memperhatikan keluarganya, maka akan aman tuh sebenarnya. Kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Walaupun boleh membantu orang lain, tapi kalau setiap muslim peduli dengan keluarga terdekatnya, yang ada hubungan silaturahim, itu luar biasa gitu. Tujuan tadi kita mencari jalur ini, jangan sampai kita ketemu ternyata kita ini punya hubungan kerabat sama dia. Seperti pernah saya, kalau tidak salah pernah saya ceritakan ya, saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya, ustadz juga. Sekarang beliau di MUI gitu. Setelah saya sebelum pindah ke Jakarta, saya sering ke Jakarta gitu kan. Dan kalau saya di Jakarta, beliau dengar tuh langsung ditelepon, diajak ke rumahnya, jazakallahu khair. Kemudian diminta saya gantiin jadwalnya. Waktu itulah awal-awal banyak masjid di Jakarta kenal saya dari beliau gitu, jazakallahu khair. Ustaz Muhammad Hidayat beliau namanya. Lalu saya satu hari pernah nginap di rumah beliau. Sudah setelah berapa kali saya datang ya. Ngobrol sampai pembicaraan ke nama kakek gitu. Dia turunan Cina, saya turunan Arab ya. Ternyata kakek saya itu pernah nikah sama neneknya dia. Neneknya dia Cina, kakek saya orang Arab, nikah. Yang dari turunan Cina turun dia, yang di sini turun saya gitu. Ternyata dia masih hubungan kerabat dengan saya nih. Silaturahim itu. Seperti itu contohnya. Gitu kan? Dan saya tidak tahu kalau tidak ngobrol, karena saya tidak pernah telusurin tuh. Setelah itu mulai saya tanya ayah saya, mumpung alhamdulillah beliau masih hidup, saya tanya, kira-kira ayahnya dulu, ayah itu siapa namanya, kakeknya siapa namanya, nikah sama siapa, anaknya di mana saja, berapa orang. Saya coba telusuri, saya catat-catatin tuh yang masih bisa dijangkau. Karena kalau mereka sudah meninggal kita nggak tahu lagi kan, kita nggak tahu lagi. Maka ini penting, masalah menjaga itu. Nah orang yang sudah tahu kerabatnya lalu diputus sama dia, baik itu karena harta, baik itu karena jabatan, nah ini semua termasuk dosa besar yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jal. Bahkan kata Nabi tadi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kata para ulama, masuk neraka dulu, dibersihin dosanya, baru bisa masuk surga. Karena kata-kata la yadkhul jannah, la ini bisa berarti tidak kekal,
Beda kalau digunakan dalam bahasa Arab lan. Lam dengan nun. Kalau Nabi SAW mengatakan lan yadkhulul jannah, berarti itu tidak akan pernah masuk selamanya. Makanya dengan menggunakan grammar atau kosakata la ini, berarti itu hanya sementara. Kemudian dalam hadis yang lain Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim dengan kerabat dekatnya. Saya sudah pernah bilang ya, dan ini coba antum terapin. Mudah-mudahan Allah mudahin buat saya dan buat antum sekalian bisa diterapkan gitu. Setiap hari coba cari pahala ini. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahi dan dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Coba jadwalin setiap hari 1 menit aja. Telepon. Kalau orang tua kita di luar kota Jakarta, telepon, tanya apa kabar, baik. Pakai stopwatch kalau perlu, 1 menit aja. Atau kakak, adik, sepupu, tante, paman, siapa saja yang punya hubungan kerabat sama kita. Telepon dengan niat silaturahim. Kita nggak bisa ke sana, hanya telepon. Kirim SMS, BBM, apalah sekarang program yang ada, WhatsApp, WeChat, semua itu dipakai. Fasilitas yang luar biasa cuma dengan kirim kata-kata saja, apa kabar, baik, sekarang sudah berapa anaknya. Ada berita kita dapatkan. Mungkin satu waktu dia ke Jakarta bisa datang, ketemu. Nah ini namanya silaturahim. Bukan dengan teman silaturahim ini, tapi dengan kerabat. Nah itu penting sekali. Setiap hari kita jadwalin. Sudah dapat, dipanjangkan umur, artinya diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya. Dan itu cuma 1 menit. Sebagaimana juga saya pernah titik beratkan dan mudah-mudahan Anda masih ingat. Saya bilang 1 menit itu sebenarnya bisa banyak yang kita lakukan loh. Dengan 1 menit kita bisa beristighfar dengan Allah 100 kali loh. Dan sudah cukup mendatangkan berkah Allah. Mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan kosong waktu itu. Apalagi Anda biasa naik motor, naik mobil lagi macet. Untuk apa mulutnya diam? Daripada diam ngomong, gitu kan? Dan ngomongnya yang bermanfaat, dicatat pahala. Biarin rakib catat terus pahala itu dan kita panen hari kiamat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu Nuh berkata, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kan itu jelas. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit. Allah akan tambahkan harta kalian, keturunan kalian. Allah luaskan bagi kalian kebun-kebun, hasil panen. Allah SWT janjikan 1 menit. Saya kadang-kadang gunakan hanya jarak lampu merah, nunggu lampu merah itu 1 menit. Kalau sudah selesai zikir pagi misalnya, di mobil saya lagi ke taklim, saya coba ambil Quran depan saya, coba saya baca. Subhanallah, 1 menit itu bisa pakai minimal itu 1,5 lembar. 1,5 lembar sudah bisa dibaca Quran. Daripada duduk melongo, lihat mobilnya orang warna apa, bannya apa, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Orang mukmin harus berpikir apa yang saya dapatkan nih dari detik ke detik kalau perlu. Catat apa lagi nih rokib nih? Suruh catat dia nggak apa-apa. Lebih baik karena dengan dia catat kita masuk surga dapat derajat yang tinggi gitu kan? Itu penting sekali. 1 menit kita bisa memberatkan timbangan kita hari kiamat. Bisa mengundang cintanya Allah 1 menit. Dan ini Anda bisa baca kalau saya hitung itu 1 menit itu sekitar 40 sampai 50 kali. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimat yang ringan di lidah. Habibatani ilar rahman. Dicintai oleh Allah. Artinya mengundang cintanya Allah. Pencipta langit dan bumi. Thaqilatani fil mizan. Berat sekali di timbangan hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Lagi naik motor, enggak butuh repot-repot kok. Sambil jalan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini kurang lebih kalau Anda konsen, syaitan tidak sempat mencuri detik-detik kita, maka insya Allah 40 sampai 50 kali bisa. 1 menit bisa beratkan timbangan. 1 menit bisa dapat harta karunnya surga, bisa 50 peti. Ini bukan harta karun dunia aja, kalau kita dapat kita sudah gembira. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Mengucapkan 1 kali la haula wala quwata illa billah itu sudah merupakan kunci untuk mendapatkan harta karunnya surga. Kenapa apa susahnya?
la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini juga bisa kita baca 40 kali. Ya bilang 30 kali lah, nggak masalah. 20 kali nggak masalah. Sudah alhamdulillah itu, sudah nikmat. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, kata Nabi SAW, akan ditanamkan untuknya setiap satu kalimat itu satu pohon kurma di surga. Itu untuk nanam pohon kurma lama sekali. Tunggu buahnya juga susah. Tapi ini langsung pohonnya siap sudah berbuah. Dengan subhanallahil azim wa bihamdi. Kan banyak sekali. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada pagi hari, dan dia baca juga 100 pada sore hari, maka pada saat dia baca pagi hari, ya, di pagi harinya ada fadilah, di sore harinya juga tetap sama. Kalau dia baca, maka dia akan diselamatkan dari godaan syaitan dalam bentuk apapun, dan dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Dan banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Sama juga dengan membaca salawat kepada Nabi SAW. Kalau saya biasa terapkan itu, subhanallah, 1 menit itu bisa 100 loh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa 100 kali itu. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, yang memberikan salam kepada saya 1 kali, Allah berikan salam kepada dia 10 kali. Bagaimana salamnya Allah? Tambahan rahmat. Apa itu rahmat dari Allah? Mudahin urusannya, disembuhin penyakitnya, ya macam-macam diberikan rahmat dari Allah. 1 menit, maka maksimalin itu. Terutama yang saya katakan tadi adalah silaturahim. Kemudian dalam hadis yang lain juga Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah khalaqal khalq حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام الآئذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى. Sesungguhnya Allah pada saat selesai menciptakan seluruh makhluk, akhirnya ya Ar-Rahim, makhluk yang bernama Rahim, itu juga makhluk Allah, berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari yang memutuskannya. Maksudnya ini ada orang yang dia tetap silaturahim walaupun dia diputuskan oleh kerabatnya. Maka kata Nabi, kata Allah SWT, ya, apakah kau ridha wahai Rahim? Kata Allah, aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutusmu. Kata Rahim, iya, tentu saja. Artinya ini dialog antara Allah SWT, pemberitahuan yang sifatnya gaib, kita nggak tahu, tapi diimani bahwasanya Allah SWT dialog dengan Rahim, dan Rahim itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini makhluk Allah ya, kita lihat fisiknya atau tidak, termasuk karakter kita sendiri, perilaku perilaku kita semua adalah makhluknya Allah. Sifat marah, sifat senang, kan gitu. Itu semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu makhluk, termasuk juga Rahim. Maksiat juga semua Allah ciptakan, tapi Allah larang kita untuk melakukannya, dan Allah menciptakan kebaikan dan diperintahkan kita untuk melakukannya. Hadis selanjutnya muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang suka rezekinya diluaskan baginya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya. Di sini maksudnya sebenarnya bukan diakhirkan ajalnya ya, artinya dia akan dikenang dan diberkahi hidupnya. Maka dia menyambung silaturahim, karena tidak ada istilah diakhirkan ajal. Terjemahnya keliru ini, karena Allah sudah mengatakan ajal tidak akan diterlambatkan sesaat ataupun bertambah sesaat. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab, Ar-Rahimu mu'allakatun bil arsh taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ar-Rahim tergantung di singgasananya Allah, dan dia berkata, siapa yang menyambungku, Allah pasti menyambungnya. Artinya Allah akan penuhi kebutuhannya. Sampai sebagian sahabat dan salaful ummah, kalau mereka lagi punya masalah, mereka cari orang-orang yang punya hubungan kerabat, lalu sengaja mereka datang ke rumahnya, kunjungin, tanya kabarnya. Karena mereka tahu dengan silaturahim Allah juga akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutusku, maka Allah pasti memutusnya. Ini terutama teman-teman yang sudah di Jakarta, apalagi kalau orang tua Anda masih hidup, jangan diputus. Termasuk memutus silaturahim, kata para ulama, adalah tidak peduli dengan keadaan mereka. Tidak pernah tanya kabarnya. Setahun nanti lebaran baru telepon orang tuanya, dia nggak pernah tahu.
Atau nanti kalau orang tuanya punya hajat, baru kemudian dia ditelepon. Tidak saudaraku, tiap hari jadwalin. Tanya terus ibu kita, ayah kita. Kalau perlu beliin samponya. Ayah sama ibu pakai sampo apa? Beliin, kirimin dari Jakarta. Walaupun di Padang ada, di Makassar ada, nggak apa-apa, di tempat mereka tinggal. Kirimin. Atau siapa kayak dari sana bisa beliin dia, supaya dia penuhin semua kebutuhannya. Karena itu luar biasa itu. Apalagi orang tua sendiri ya. Itu sangat penting. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga sama, dalam riwayat Abu Dawud, mohon maaf, dalam kitab Az-Zakah dan juga Imam Tirmidzi. Yaqulullahu ta'ala man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuh. Allah SWT berfirman tentang rahim, siapa yang menyambungnya niscaya aku akan menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan hubungan dengannya niscaya aku akan memutuskan hubungan dengannya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yusda fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, ya, artinya dia sudah mengikrarkan, sudah syahadat, mengaku muslim, kemudian tidak menjalankan hukum Allah dan memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan agar dihubungkan atau disambung, itu silaturahim, dan mengadakan kerusakan di muka bumi, ganggu orang, nipu orang, ya, bohong, macam-macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, ya. Dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk nanti kalau meninggal, maksudnya neraka Jahannam. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Az-Zakah sama, yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, Anar Rahman wa hiyar rahim man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tu. Allah SWT berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, dan dia adalah Ar-Rahim, maksudnya makhluknya tadi, ya. Ini menyambung hubungan kerabat. Siapa yang menyambungi, niscaya aku menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan, niscaya aku memutuskan hubungan dengannya. Maka kami katakan, kata beliau Imam Az-Zahabi, siapa yang memutuskan keluarga dekatnya dari orang-orang yang fakir sedangkan dia kaya, maka inilah yang dimaksud dengan hadis itu, dan yang dimaksud dengan hadis, dan itu pasti. Begitu pula orang yang memutuskan mereka yang dengan sikap acuh, meremehkan dan masa bodoh, sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, mohon maaf, di dalam Majmu' Az-Zawaid disebutkan oleh Al-Bazzar, silu arhamakum walau bisalam, sambunglah rahim kalian sekalian, sekalipun hanya dengan mengucapkan salam saja, sekalipun hanya mengucapkan salam saja.